Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saya masih melanjutkan pembahasan tentang sifat qidamnya Allah. Sifat kesempurnaan Allah. Hanya Allah lah yang tiada awalnya. Jadi semua ini jelas diawali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil jikalau yang diawali Allah, yang diciptakan, dilahirkan, itu kita yakini Tuhan. Kita sembah sebagai Tuhan. Karena yang diawali pasti makhluk. Makhluk sudah cukup bagi orang-orang yang awam, tertanam di logika kita bahwa diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maksud dan tujuannya agar kita beriman kepada Allah dan mengikuti aturan-aturan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam sifat qidam yang sederhana, yang mudah-mudahan mudah dipahami, dan Allah menuntun kita, memahamkan kita atas pertolongan Allah. Jadi semua yang diawali Allah Subhanahu wa taala, apapun masalah di dalam kehidupan kita, imani saja bahwa atas kasih sayang Allah, Rahman Rahim Allah, dan kita memasrahkan segala-galanya. La haula wa la quwata illa billah. Tertanam di akal kita dan kita yakini bahwa tiada daya dan upaya selain atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang paling besar yang tidak bisa Allah ampunkan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mempelajari yang telah diajarkan guru-guru kita, dan mudah-mudahan guru anpit dan guru kita adalah orang-orang yang alim, yang ditempatkan Allah Subhanahu wa taala di bahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, dan kita yang menimba ilmu dari mereka, mudah-mudahan hidup kita semakin mengimani Allah, semakin bermanfaat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kita mengkaji sifat qidam, 20 sifat wajib bagi Allah, kesempurnaan Allah. Sekali lagi saya tekankan, Allah tidak hanya disifati dengan sifat 20, tapi bersyukurlah kita kepada para ulama, orang-orang yang awam, dengan mempelajari, mengikuti materi yang mereka tuliskan, yang mereka kitabkan, yang disampaikan guru-guru kita. Tujuannya agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita memahami apa maksud dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang terjadi, apapun kondisinya di dalam hidup kita ini, imani saja jikalau memang kesusahan, jikalau memang menurut manusia itu sesuatu yang menyakitkan, maka sandarkan langsung di dalam hati, yakini la haula wala quwata illa billah. Maha mudah bagi Allah menolong kita, mengeluarkan kita dari kesempitan-kesempitan, penderitaan-penderitaan. Jangan sampai karena ujian-ujian di dalam hidup kita, kita justru akhirnya tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kemudian kita, apapun yang dibahas lagi, semua untuk mengajak orang beriman kepada Allah dan taat kepada Allah, jangan sampai kita mengkafirkan saudara kita yang sesama muslim. Sehebat-hebatnya
yang belajar, yaitu memang sudah dimanahkan Allah, alhamdulillah ya. Kalau kita yang memang standarnya ya hanya begitu, ya alhamdulillah. Kita beruntung kepada ulama-ulama kita yang ada. Mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan untuk menuntun kita agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sekarang ulama yang kita kagumi, alhamdulillah, itu Gus Baha. Banyaklah mendengar kajian beliau. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Jadi untuk orang-orang yang kemudian telah salah, telah menyekutukan Allah, jangan kita salahkan, jangan kita terlalu menghujat. Mari kita dengan ilmu mengajak mereka taat kepada Allah, kembali kepada Allah. Karena famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena tadi Rasulullah SAW saja diutus oleh Allah itu untuk orang-orang kafir. Berikan penangguhan kepada orang-orang yang telah menyekutukan aku, itu ya Muhammad, agar mereka mengimani aku. Jadi nggak usah keras-kerasan, apalagi saling mengkafirkan, membid'ahkan ya. Tujuan mempelajari ini mudah-mudahan kita atas ilmu-ilmunya para ulama, kemudian atas ilmu-ilmu yang disampaikan guru-guru kita semakin baik, semakin beriman kepada Allah, dan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita semakin beriman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Tanda-tanda orang yang beriman tertancap betul dalam akalnya, dalam logikanya. Ciri-cirinya harus beramal saleh, berbuat yang baik-baik saja. Atas amanah-amanah Allah ini dijagalah. Mari kita jaga semua mata atau apapun itu diciptakan Allah untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja dulu pembahasan tentang sifat kiramnya Allah. Mudah-mudahan grup Sibar mengaji tauhid dan kita semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kepada alim ulama mohon dimaafkan, mohon dimaklumi dan luruskan jikalau kami salah dalam membahas ketauhidan ini. Ilmu-ilmu agar kami yang telah kami pelajari, tujuan kami tidak ada lain bagi kita sama-sama mengajak, saling nasihat menasihati, saling mengayomi agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sementara, akhirat pasti selama-lamanya. Tancapkan akal kita bahwa yang dulu ada, kakek kita ada diadakan Allah, bapak kita ada diadakan Allah, ditiadakan pula oleh Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan iman, orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah, dan mudah-mudahan apapun kekeliruan kita di dalam hidup kita ini, semua yakinlah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah iman dan selalu berpikir yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada ciptaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ingat. Kul, katakan Muhammad, apalagi dia tidak membuat kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah. Katakan Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas anfusihim terhadap diri mereka itu, yang pernah berzina, bahkan pernah menyekutukan aku, kata Allah. Katakan, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Akan kuampuni dosa-dosanya semuanya, kata Allah. Rahman Rahimnya Allah. Katakan semuanya, kata Allah. Karena dialah, akulah Allah yang maha pengampun, pengasih, maha penyayang. Maka jagalah iman. Apapun kesalahan kita pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah datuk-datuk kita, kakek-kakek kita meninggalkan segalanya
kebun, sawah, agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sementara. Mudah-mudahan kita mengkaji 20 sifat wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah. Ini makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman. Dan kita masuk ke liang lahat. Rabbuka, siapa Tuhanmu? Dengan ilmunya para ulama. Ilmu akan menjawab kepada munkar dan nakir. Allah Subhanahu wa taala. Jagalah iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jikalau ada manfaat atau keliruannya maka tinggalkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan pada sifat bakonya Allah Subhanahu wa taala.